izin untuk kita memulai acaranya. Dan juga untuk teman-teman semuanya, insya Allah acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati, di sini ada narasumber kita yang insyaallah pada siang ataupun sore yang akan menemani kita dan juga akan sharing segala pengetahuan, pengalaman yang telah beliau rasakan. Di sini ada Dr. Kiai Haji Muhammad Idris Abdul Somad LCMA. Selamat datang Bapak, selamat bergabung bersama kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan juga kepada teman-teman semuanya, serta ataupun audiens dari acara Alumni Connect ini pada sesi ketiga yang insya Allah kita akan mengangkat tema yaitu implementasi nilai agama dalam kepemimpinan. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, terutama salam hormat dari kami kepada koordinator PPI Dunia dan juga koordinator kawasan Tim Tengka, yaitu di sini mungkin ada Mas Hamzah dan juga wakilnya, wakil koordinator PPIDK Tim Tengka, yaitu ada Mas Zaki, dan kepada teman-teman seluruh ketua PPI negara sekalian. Mungkin untuk menyingkat waktu, izinkan saya berkenalan selaku moderator pada siang yang berbahagia ini. Nama saya adalah Farhan Aziz Wildani, perwakilan dari PPMI Mesir. Seperti itu. Insya Allah yang akan memandu acara pada siang yang berbahagia ini. Kemudian setelahnya adalah pengenalan dari narasumber kita, yaitu Kiai Haji Muhammad Idris Abdul Somad LCMA. Bahwasannya beliau adalah sekarang mendapat tanggung jawab ataupun amanat selaku Wali Kota Depok periode 2016-2000, dan beliau lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juli 1961. Dan kita ketahui bersama bahwasannya beliau adalah ulama sekaligus politikus. Dan sebelumnya beliau pernah menjadi wakil wali kota Depok. Jadi sebelum menjadi wali kota, beliau pernah menjadi wakil wali kota Depok. Dan ternyata beliau mempunyai segudang prestasi khususnya di karir beliau, yaitu di kota Depok, dari peraihan Satya, Lencana, Asta Bakti, terus kota metropolitan terbersih, dan lain-lain, saking banyaknya. Makanya mungkin belum bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf kepada Pak Yai. Dan juga ternyata beliau mempunyai studi yang luar biasa. Yang pertama, beliau pernah mengemban studi di Pondok Modern Darussalam Gontor, dan juga setelahnya beliau mendapat beasiswa ke Arab Saudi, hingga gelar doktornya pun beliau dapatkan di sana. Beliau dari Fakultas Syariah, jurusan Saqafah, di Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Saudi. Mungkin itu perkenalan dari Pak Yai. Tetapi sebelum kita masuk kepada sesi, saya ingin bertanya dulu kepada Pak Yai, apakah Pak Yai sehat walafiat dengan kondisi yang sekarang? Pak Yai sehat, nggih? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Mohon disapa dulu Pak Yai kepada teman-teman peserta, karena mereka sudah menanti Pak Yai dari lama ini, Pak Yai. Ya. Terima kasih, jazakumullah khairan ala hadhihi da'wah, ala hadzal istiqbal al-har
Insya Allah ini semuanya menjadi tambahan amal soleh antum, media keberkahan buat antum untuk melangsungkan peran-peran dakwahnya sebagai alumni Timur Tengah dan Afrika di wilayahnya masing-masing. Selamat berjuang. Amin, 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 amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Pak Yai. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Oke, terima kasih. Setelah ini kita melanjut ke acara selanjutnya, yaitu tilawah ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan langsung oleh Saudara Ahmad Adim Ardian dari PPI Lebanon. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Terima kasih, segala puji bagi Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih kepada Saudara Adim yang telah
melantunkan ayat suci Al-Qur'anul Karim tadi. Semoga dengan lantunan tadi acara kita bisa berjalan dengan lancar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya ada prakata yang akan disampaikan oleh Wakil Koordinator PPIDK Kawasan Timtengka. Dalam hal ini langsung diwakili oleh Mas Zaki. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil izzati wal jalal, wasi'ul karam, azimul ifdal. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim, nabiyina Muhammad al-mab'uth rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Dr. Kiai Haji Muhammad Idris Abdul Somad LC MA selaku Wali Kota Depok periode 2016-2021. Yang terhormat Haji Taj Yasin Maimun selaku Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Husnan Bey Fanani MA selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Azerbaijan periode 2016-2020. Yang terhormat Saudara Hamzah As-Saudi Lubis selaku Koordinator PPI Dunia Kawasan Timur Tengah dan Afrika periode 2020-2021. Yang terhormat Saudara Farhan Aziz Wildani selaku Ketua Presiden PPI Mesir periode 2020-2021 sekaligus moderator pada sesi ketiga webinar Alumni Connect pada hari ini. Yang terhormat rekan-rekan panitia Alumni Connect Timtengka 2021. Yang terhormat rekan-rekan PPI Negara Kawasan Timur Tengah dan Afrika, serta seluruh peserta webinar sesi 3 Alumni Connect Timtengka 2021 dimanapun berada. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Zaki Al-Fahmi, mahasiswa S1 Islamic Jurisprudence di Muhammad bin Zayed University for Humanities, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dan saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Koordinator PPI Dunia Kawasan Timur Tengah dan Afrika periode 2020-2021. Merujuk kepada tema pada webinar sesi ketiga dari program Alumni Connect pada hari ini, yaitu implementasi nilai agama dalam kepemimpinan. Maka sebagai kata sambutan pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa pemimpin pada dasarnya adalah tokoh utama yang sangat menentukan kemajuan dan keunggulan kompetitif suatu organisasi. Ia tidak hanya berfungsi sebagai manajer yang efektif, namun sekaligus juga menjadi pemimpin transformasional. Pemimpin diharapkan dapat membawa organisasi mencapai kinerja yang melebihi ekspektasi secara berkelanjutan. Dalam iklim usaha yang tidak menentu seperti sekarang ini, adalah sangat penting bagi seorang pemimpin untuk mengendalikan organisasi ke arah yang jelas dan konsisten. Mereka harus secara berani mengelola ketidakpastian serta menangani kondisi secara efektif, kemudian simultaneously mengantisipasi dan merespon tuntutan-tuntutan masa depan. Oleh karena itu, pemimpin mestinya selalu mengekspresikan, menjelaskan, mengembangkan, dan bila perlu merevisi misi dan strategi organisasi, karena keduanya hanya merupakan metodologi belaka, bukan tujuan akhir. Dalam Islam sendiri, tertera nilai-nilai atau prinsip yang mendasari pola-pola kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan efektif yang ekuivalen dengan pemimpin yang dalam melaksanakan tugasnya selalu mengedepankan nilai-nilai atau prinsip-prinsip Islam seperti kecerdasan, visibilitas, inisiatif, rela berkorban, tanggung jawab, percaya diri, tanggap, empati, inovatif, toleran dan kesederhanaan, serta keteladanan. Pemimpin yang mengacu kepada nilai-nilai ini, ia akan mempunyai dua keistimewaan. Keistimewaan yang pertama ia disebut khalifah, dan yang kedua ia akan disebut sebagai abid. Khalifah karena dia mengadopsi prinsip-prinsip kepemimpinan, dan abid karena ia mengimplementasikan ajaran-ajaran ketuhanan. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh narasumber kita pada hari ini atas kesediaannya untuk hadir dan memberikan pembahasan yang intensif tentang the implementation of religious values in leadership. Juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan Pusat Administrasi dan Kemitraan PPID Timtengka beserta rekan-rekan panitia program Alumni Connect 2021 atas inisiasinya yang sangat baik dalam melaksanakan rentetan acara yang salah satunya adalah webinar sesi ketiga pada hari ini. Terakhir, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan PPI Negara Kawasan Timur Tengah dan Afrika serta seluruh peserta webinar atas kehadirannya pada acara kami di siang atau sore hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan dari webinar ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.
atas kesempatan dan perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Koordinator Tim Tengka, Mas Zaki. Terima kasih atas sambutannya. Banyak hal yang bisa kita ambil dari sambutan tersebut. Salah satunya adalah prinsip-prinsip dasar kepemimpinan yang insya Allah dalam waktu dekat ini langsung kita dengarkan Pak Yai yang akan menyampaikan. Oke, sedikit mukadimah sebelum kita memasuki acara inti kita pada siang yang berbahagia ini. Bahwasannya kita tidak bisa memungkiri apa yang terjadi pada hari ini adalah itu yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita pada zaman yang lampau. Maka dari itu peran ataupun pusat yang kita miliki sebagai umat manusia itu sangat memiliki dampak ataupun peran yang nanti akan kita lakukan pada masa yang akan datang. Maka dari itu di sini sudah hadir bersama kita Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Idris Abdul Somad LCMA. Beliau adalah selaku Wali Kota Depok periode 2016-2021. Maka dari itu insya Allah setelah ini langsung kita berikan sesi dan waktunya kepada beliau. Kita dengarkan bersama sharing pengalaman, sharing pengetahuan yang telah beliau dapatkan selama ini, karena sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai wakil wali kota Depok sebelum menjadi wali kota Depok. Maka dari itu langsung saja kepada Pak Yai, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil jabbar al-azizil ghaffar wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-mustafain al-akhyar wa ala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar, amma ba'du. Yang saya hormati, yang sama-sama kita banggakan, di sini ada tadi saya manggilnya abang kali ya, Bang Zaki, Akhuna Zaki, sebagai wakil koordinator PPI Dunia Kawasan Timur Tengah Afrika. Juga di sini ada Mas Farhan Aziz, Akhuna Farhan Aziz sebagai Presiden PPMI Mesir. Dan teman-teman semuanya PPI dari wilayah-wilayah Timur Tengah dan Afrika yang saya banggakan. Barakallahu lakum fi ulumikum wa fi hayatikum fi Afrika wa fil mudun Asyarqul Awsat. Suara saya terdengar baik ya, Ustadz? Insyaallah Pak Yai, insyaallah. Ya. Juga narasumber kita setelah saya nanti ada Profesor Dr. Haji Husnan Bey Fanani. Masya Allah, beliau duta besar untuk Azerbaijan tahun 2016-2020. Saya nggak tahu diperpanjang lagi atau belum. Beliau ini meskipun adik kelas saya di Gontor dulu, tapi luar biasa, Masya Allah, jam terbangnya jauh lebih memukau ya, dan banyak pelajaran yang bisa diberikan kepada kita semuanya. Dan juga ada Bapak Haji Taj Yasin Maimun, beliau sebagai wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023. Sebelumnya saya sedikit pertama mengucapkan terima kasih atas waktu dan undangan dalam webinar bisa dibilang internasional ini yang diselenggarakan oleh adik-adik dari PPI Dunia Kawasan Timur Tengah dan Afrika yang bekerja sama tadi dengan beberapa komunitas dan lembaga. Yang kedua, saya mohon maaf, ini saya masih dalam suasana acara silaturahim nasional kepemimpinan daerah
yang dihadiri oleh lembaga-lembaga pusat. Ada BPK, ada dari Ketua KPK, bahkan Komandan Firly dan Menteri Keuangan juga alhamdulillah tadi juga hadir memberikan wawasan dan juga pengalaman-pengalaman antisipasi, tindakan-tindakan antisipatif kepada kami sebagai kepala daerah. Dan alhamdulillah ikhwani fillah rahimakumullah, saya 2010 terpilih jadi wakil wali kota Depok, dapat amanah sampai tahun 2016. 2015 ada pilkada lagi, saya diamanahkan mendapatkan beban tugas untuk menjadi wali kota Depok 2016 sampai 2021. Tahun 2020 kemarin juga ada pilkada serentak, alhamdulillah Allah kembali mempercayakan dan mengamanahkan dan masyarakat mengembankan amanah kepada kami, pada saya, dan berpasangan dengan Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Depok, yaitu Pak Imam Budi Hartono. Ya. Jadi kemarin tagline-nya cukup menarik ya, dikenalkan pada masyarakat Idris Imam gitu. Jadi Idris nama saya, ya Imam calon wakil saya. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala mendapatkan amanah memimpin Depok kembali sampai tahun 2026 kalau tidak ada halangan. Yang kedua, saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang dapat menyelenggarakan acara yang sangat strategis ini nilainya bagi teman-teman sendiri dan juga bagi kami untuk memberikan berbagi pengetahuan dan berbagi pengalaman. Teman-teman semuanya, kalau berbicara tentang masalah nilai agama dalam kepemimpinan di negara kita khususnya, ya ini tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sangat penting dan sangat mempunyai nilai yang kedepannya itu sangat memberikan manfaat dan menyadarkan kita bahwa ilmu yang kita peroleh dari Timur Tengah khususnya atau dari negara-negara wilayah lain, karena kita adalah warga negara Indonesia, hidup dalam kawasan NKRI, tentunya kita harus memberikan banyak manfaat, khususnya ketika kita bisa memimpin negara ini. Kenapa? Ada 3 hal yang bisa saya lihat secara umum. Ini umum saja, tapi nanti yang detailnya, contoh-contoh mungkin saya ngambil dari satu atau sub dari tema-tema ini. Pertama, prinsip-prinsip dalam Islam tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, hadis ataupun athar, dan juga kaidah-kaidah usul fikih yang tercantum misalnya dalam Maqasidus Syariah. Ayat-ayat Al-Quran ini salah satu saja misalnya. Ada sebuah prinsip yang bisa dijadikan sebuah pegangan, pedoman bagi kita selaku alumni Timur Tengah ketika mendapatkan amanah kepemimpinan, khususnya di Indonesia. Misalnya dalam surat Saba ayat 15. Surat Saba 15 ini menggambarkan bagaimana sebuah negeri, atau kami melihatnya kota di sini, ini bisa mewujudkan harapan cita-cita Allah Subhanahu wa taala yang tercantum atau dicantumkan dalam ayat 15 surat Saba. Ya, yang diakhiri ayat ini dengan kata-kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun, Imamul Mufassirin, ya beliau At-Tabari, beliau mengatakan dan diikuti oleh beberapa ahli tafsir, baldatun thayyibatun adalah baldatun la ba'udata fiha wala dzubaba wala wijaja fi tariqiha. Ini misalnya seperti ini, bahwa sebuah negeri, sebuah kota yang tidak ada lalat, yang tidak ada nyamuk. Artinya menggambarkan negeri ini sangat bersih sekali. Ya, wala wijaja fi tariqiha. Enggak ada becek-becek dari jalan-jalannya. Artinya jalan-jalan rayanya, jalan-jalan lingkungannya itu diperbaiki dan dirasakan nyaman oleh masyarakat dan warga. Ini yang kalau dalam konteks pemerintah kita itu ada yang namanya lomba untuk kota atau kabupaten yang disebut adipura. Ya, di mana udaranya bagus, pengelolaan sampahnya bagus, kebersihannya, dan juga infrastruktur jalan-jalan fasilitas publiknya juga dirasakan nyaman oleh masyarakat. Ya, muncullah istilah adipura. Artinya istilah adipura ini sebenarnya bagi orang Islam yang memahami isi Al-Quran itu sudah tidak asing lagi barang ini, tinggal bagaimana kita bisa mempraktekannya. Yang kedua misalnya sebuah athar
doa Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita semuanya hafal, ya, doa keselamatan, ya, nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi, ya. Itu ada 3 komponen di situ. Selain masalah salamatan fid din, ini tentunya asas pedoman religiusitas ataupun nilai-nilai agama untuk menopang afiatan fil jasadi, sehat jasmaninya, ya, unsur kesehatan. Yang kedua, afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi, tambahan ilmunya, berpengetahuan luas, selalu menuntut ilmu, perhatian kepada pendidikan. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi, keberkahan di dalam mencari, di dalam rizki yang dia raih atau yang dia cari. Artinya 3 komponen ini ternyata ini juga bagian daripada ukuran atau indikator dari wujudnya indeks pembangunan manusia, yaitu unsur kesehatan, bagaimana kondisi kesehatan suatu kota, warga kita sehatnya bagaimana, dan juga unsur keilmuannya, pendidikan, yaitu juga menjadi sebuah indikator ukuran dari indeks pembangunan manusia, human development index, ya, kalau di WHO itu memang sudah ada diakui. Dan yang ketiga adalah unsur daya saing atau laju pertumbuhan ekonominya seperti apa, perekonomian masyarakat dan warga. Dan alhamdulillah Kota Depok di Jawa Barat ini bersama Bandung menempati posisi 3 besar di dalam indeks raihan indeks pembangunan manusia. Bandung kalau nggak salah 81,5, Kota Depok masih 80,91. Indeks maksudnya di atas 80 ini sangat baik. Ya, mungkin kalau nilai di Timur Tengah tuh ada istilah Jayyid Jiddan. Ya, kalau sampai mumtaz kayaknya 90 ini sangat sulit sekali. Ya, ini kita patut syukuri. Artinya sebuah peluang bagi kepala daerah yang mempunyai wawasan tentang nilai-nilai agama, tentunya sesuatu yang tidak asing, bahkan dituntut. Tuntutan itu lebih berat, lebih besar. Karena dia sudah tahu tentang dalil-dalil Al-Quran seperti apa, hadis seperti apa, doa-doa yang dibaca juga terimplementasi dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan daerah. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ya, mohon maaf ini karena memang saya terbatas waktunya, dan dari panitia kalau nggak salah hanya 10 menit saya dikasih waktu paling banyak. Terima kasih. Yaitu tentang kalau kita lihat dari tinjauan pelaksanaan kegiatan di kepemimpinan daerah ditinjau atau dari perspektif maqasidus syariah. Ya, kita tahu dalam maqasidus syariah itu ada 5 hal yang harus jadi perhatian kita, yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Yang pertama adalah hifdzuddin. Ya, hifdzuddin ini diimplementasikan dalam kepemimpinan daerah. Ini adalah perhatian kepala daerah kepada sekolah-sekolah agama, kegiatan-kegiatan keagamaan di daerahnya. Lalu pemberian beasiswa misalnya kepada mereka yang tekun dalam mempelajari agama, misalnya seperti itu. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lain yang memang orientasinya kepada agama. Hifdzun nafas, ya, memelihara diri sendiri. Misalnya perhatian kepada pemberantasan trafficking, penjualan anak, ya, memangnya kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan. Ini juga bagian daripada kegiatan-kegiatan yang memang harus dijaga semuanya. Yang selanjutnya hifdzul mal, ya, hifdzul mal. Misalnya kita pemerintah punya kegiatan namanya sabar pungli, ya, apalagi korupsi, ya. Korupsi ini kejahatan yang luar biasa yang sudah nggak kurang dari 300-an kepala daerah yang terkena kasus korupsi misalnya. Ini juga bagian daripada hifdzul mal dalam konteks pemerintah atau kepemimpinan daerah. Merencanakan dan menggunakan APBD secara tepat sasaran, ya. Anggaran pendapatan belanja daerah adalah uang rakyat. Nah, bagaimana kita kelola uang ini dengan kita mengumpulkan uang, menghasilkan uang untuk kita belanjakan bagi kesejahteraan masyarakat. Ya, memang rata-rata dalam datanya itu antara pendapatan asli daerah, maksudnya keuangan yang dihasilkan oleh daerahnya secara mandiri dengan kebutuhan belanja di daerah itu masih antara berkisar paling tinggi 30-50%.
Depok sendiri masih 31%. Artinya harus meningkatkan terus pendapatan asli daerahnya untuk bisa mensejahterakan masyarakat sesuai dengan kebutuhan belanja masyarakat Depok. Yang keempat yaitu hifdzul aql. Nah, hifdzul aql ini ada tadi diantaranya ada ukurannya, indikatornya misalnya IPM. Ya, IPM tadi yang masalah daya saing, masalah ekonomi tadi, yang masalah pendidikan dan juga masalah kesehatan. Jadi hifdzul aql ini juga bagian yang memang harus jadi kita memberikan perhatian ketat. Bahkan pemerintah pusat juga sudah menargetkan minimal 20% dana APBD itu untuk unsur pendidikan. Yang tertinggi sekarang di kota di seluruh Indonesia untuk dana pendidikan itu adalah Provinsi Sumatera Barat. Ya, provinsi yang lain memang masih sedikit karena juga memang kemampuan pengelolaan keuangan berbeda-beda. Yang kedua misalnya ada indikator APK, angka partisipasi kotor, yaitu berapa ukuran partisipasi masyarakat Depok misalnya untuk kependidikan. Misalnya SD-nya berapa, partisipasi warga Depok yang sekolah di SD itu berapa persen. Alhamdulillah kalau partisipasi sekolah dasar di kota Depok sudah sampai 99,5%. SMP ini memang lebih dikit, sekitar hampir 72%. Nah, SMA ini memang sekarang pengelolaannya di provinsi. Ini angka partisipasi warga Depok yang di SMA, tingkat SMA ini masih sekitar di bawah 50 ya. Ini memang sedikit, harus tingkatkan. Yang terakhir hifdzun nasl ya. Hifdzun nasl ya, kita misalnya membuat program kebijakan tentang masalah peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Ya, tuh kita punya program namanya Kampung KB. Kita punya kegiatan misalnya generasi perencanaan, yaitu anak-anak remaja yang kita aktifkan, yang kita partisipasikan untuk bisa mengembangkan program-program ketahanan keluarga di wilayahnya masing-masing. Nah, ini beberapa hal tentunya dalam perspektif maqasidus syariah yang kita kenal dalam siasat syariah ya, ini bisa terimplementasi ya di dalam kepemimpinan daerah. Saya rasakan dulu saya sebelum menjadi wakil wali kota saya juga dosen. Saya juga ceramah kemana-mana di perkantoran di Jakarta dan sebagainya. Selalu tentang masalah kebersihan kita ceramahkan. An-nadhafatu minal iman, nadhifu afniyatakum, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Tapi ketika saya menjadi wakil wali kota, saya rasakan ternyata implementasi dari hadis-hadis yang kita serukan, yang kita dakwahkan ini bisa dilaksanakan secara efektif ketika kita mempunyai kesempatan dalam kepemimpinan daerah. Karena saya ketika jadi wali kota bisa memerintahkan dinas kebersihan untuk angkat itu sampah, bersihkan ini sampah dan sebagainya. Kalau saya waktu jadi ustadz dulu kemana-mana nggak bisa ngasih perintah pada mereka. Cuman bisa ngomong dan kita bisa memerintah. Tapi itu juga amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf juga, kebaikan juga, adalu alal khair juga, yang insya Allah nggak lepas dari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung niat dan motivasi kita ketika dimanapun posisi kita berada. Jadi sekali lagi itu yang dapat saya sampaikan, tidak ada sesuatu yang kontradiksikan. Tidak ada sesuatu yang dibenturkan antara nilai-nilai agama dengan kepemimpinan di negara kita, khususnya di negara demokrasi, apalagi kita diberikan keleluasaan, kebebasan untuk kita dapat mengungkapkan pendapat kita, aspirasi kita, ekspresi kita untuk kita menjadi warga negara Indonesia yang tentunya tidak keluar dari frame pedoman dasar Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dasar-dasar sila-sila dalam dasar Pancasila. Ini terima kasih sekali lagi pada semuanya dan mohon maaf saya bukan nggak mau, tapi insya Allah lain kali kita langsung bisa berinteraksi misalnya dengan PPI Libanon. Saya belum pernah ketemu Yordan tadi ya, ada Yordan misalnya dari Tunisia atau dari daerah-daerah yang lainnya, teman-teman Mesir. Insya Allah satu saat nanti kita akan bisa lebih berdialog. Dan saya mohon maaf Pak Moderator, Pak siapa tadi moderatornya, mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan karena saya harus mengikuti acara persiapan acara penutupan pada sore hari ini.
Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian yang sudah disampaikan oleh Pak Yai. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan. Yang ingin saya sampaikan adalah semoga Pak Yai sehat selalu dan diberikan kekuatan untuk menjalani amanat ini. Amin. Karena jujur mungkin itu bukan hal yang mudah untuk menjalaninya. Maka dari itu semoga Pak Yai diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti itu. Pada teman-teman semuanya, tadi sudah kita dengarkan penyampaian materi dari Pak Yai Idris selaku Wali Kota Depok. Kita doakan bersama semoga beliau amanah dan juga kuat untuk menjalani amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita ambil kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yai. Pak Yai sedikit menyinggung terkait prinsip-prinsip dalam Islam dalam kehidupan bangsa dan bernegara, yaitu ada 3 poin di situ. Yang pertama diambil dari surat Saba yang diakhiri dengan kalimat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebenarnya itulah yang sekarang lagi dilakukan oleh Pak Yai untuk membangun Kota Depok. Semoga jikalau Allah memberikan kesempatan Pak Yai, nggak hanya Kota Depok Pak Yai, mungkin bisa kota-kota yang lain yang lebih besar Pak Yai. Yang jelas nggak bisa sampai ke Mesir. Masya Allah, nantazirukum Ustaz. Ya. Itu adalah hal yang pertama. Kata Imam Ghazali, satu kata mungkin kata kuncinya, kata Imam Ghazali bahwa ad-din al-asas wasultatu harisuhu atau haris. Ya, itu yang memang kita kembangkan kata-kata Imam Ghazali ini dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk warga masyarakat di Kota Depok khususnya bagi saya. Oke, terima kasih ya Ustadz. Oke. Jazakallah khair. Terima kasih Pak Yai. Ya, jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.